Selamat datang di pertemuan ke-6. Sekarang kita belajar menciptakan keinginan. Ini adalah fotografi produk. Di dunia digital, pelanggan tidak bisa menyentuh, mencium, atau mencoba barang Anda. Mereka hanya bisa melihat. Jadi, foto Anda adalah satu-satunya jembatan antara dompet mereka dan tombol beli. Dalam sesi ini, kita akan membedah 3 pilar utama. Pertama, teknis murni. Kita akan bicara soal bagaimana pencahayaan membentuk dimensi, bagaimana latar belakang menentukan fokus, dan bagaimana komposisi memandu mata. Kedua, medan tempur. Kita akan membandingkan strategi memotret di studio yang terkontrol penuh melawan tantangan memotret di luar ruangan yang lebih hidup namun tricky. Ketiga, praktikum. Kita tidak akan hanya bicara teori. Kita akan langsung memotret produk dengan tangan kita sendiri, mengatur cahaya, dan mencari sudut terbaik. Ingat, dalam genre ini, sebuah foto bukan sekadar gambar cantik. Foto adalah salesman bisu. Tugas Anda adalah membuat benda mati terlihat begitu menggoda sampai orang merasa harus memilikinya. Mari kita mulai. Untuk memahami kekuatan fotografi produk, mari kita bedah satu raksasa lokal, Scarlett Whitening. Brand ini adalah bukti nyata bahwa produk lokal bisa bersaing head-to-head dengan brand internasional. Rahasianya bukan cuma diisi botolnya, tapi di strategi visualnya. Lihat bagaimana mereka memposisikan diri. Scarlett menjual produk perawatan tubuh, tapi mereka sukses membangun citra premium. Ingat rumus ini, persepsi harga ditentukan oleh kualitas foto. Botol plastik yang sama bisa terlihat murah jika difoto di lantai keramik dengan flash HP, tapi terlihat mahal dan eksklusif jika difoto dengan pencahayaan studio yang tepat. Poin kuncinya adalah konsistensi dan identitas brand. Coba buka Instagram mereka. Anda akan melihat benang merah yang kuat, warna-warna pastel, pencahayaan yang terang, high key, dan properti yang feminin. Setiap foto berteriak cerah, bersih, dan wangi. Mereka tidak pernah lari dari identitas ini. Jadi, sebelum kita masuk ke teknis, pelajari ini. Fotografi produk bukan sekadar memotret barang agar jelas terlihat, tapi memotret barang agar jiwa brandnya tersampaikan. Mari kita bongkar dapur visualnya. Kenapa foto Scarlett bisa terlihat seperti itu? Semuanya dimulai dari konsep. Mereka menetapkan tema fresh, clean, dan feminin. Perhatikan palet warnanya. Mereka tidak menggunakan warna hitam atau neon. Mereka setia pada putih dan pastel seperti pink atau ungu muda. Ini bukan kebetulan. Warna ini secara psikologis mengirim sinyal lembut dan aman untuk kulit. Mood yang dibangun adalah positif dan elegan. Setelah konsep matang, barulah masuk ke teknik pemotretan. Pertama, cahaya. Untuk mendapatkan kesan clean, musuh utamanya adalah bayangan kasar. Maka mereka menggunakan softbox. Alat ini menyebarkan cahaya menjadi sangat lembut, membungkus botol produk sehingga terlihat mulus tanpa kontras yang tajam. Kedua, panggung. Mereka menggunakan background putih polos. Tapi agar tidak membosankan, ditambahkan properti pendukung. Lihat adanya bunga dan handuk putih. Ini adalah visual cues, petunjuk visual, yang membawa imajinasi penonton ke suasana spa. Produk ini jadi terasa menenangkan. Ketiga, penyusunan. Teknik flat lay, foto tegak lurus dari atas, sering dipakai. Kenapa? Karena Scarlett punya banyak varian. Flat lay memungkinkan mereka memamerkan banyak produk sekaligus dengan rapi. Mereka menata botol-botol itu tidak sembarangan, tapi menggunakan aturan sepertiga agar tetap enak dilihat. Terakhir, senjatanya biasanya menggunakan lensa 50mm. Ini lensa standar yang jujur, tidak mendistorsi bentuk botol. Dengan bukaan lebar f1.8, mereka bisa menciptakan bokeh lembut di background, memisahkan produk utama dari hiasan di belakangnya, agar mata kita langsung terkunci ke mereknya. Foto belum selesai saat tombol shutter ditekan. Tahap terakhir dan seringkali yang paling krusial adalah proses editing. Disinilah foto mentah diubah menjadi aset komersial yang layak jual. Pertama, koreksi white balance. Ingat tema kita tadi, pastel. Warna pastel itu sangat tricky. Jika settingan kamera Anda sedikit kekuningan, botol ungu muda bisa terlihat kusam. Editing memastikan warna pastel tetap akurat sesuai aslinya. Pelanggan tidak boleh merasa tertipu karena warna barang yang datang berbeda dengan di foto. Kedua, penyesuaian kontras dan sharpness. Foto mentah seringkali terlihat datar, flat. Kita perlu menaikkan kontras sedikit agar produk terlihat keluar dari layar.
Lalu, tambahkan sharpness secukupnya. Tujuannya satu, menonjolkan detail kemasan. Tulisan di botol, logo, dan instruksi pakai harus terbaca dengan kristal jelas. Ketiga, pekerjaan bersih-bersih. Botol plastik seringkali memantulkan bayangan lampu yang jelek atau debu mikroskopis yang tertangkap lensa tajam. Kita menggunakan Photoshop untuk penghapusan noda atau refleksi berlebih. Pantulan cahaya harus terlihat rapi, lurus, dan bersih. Tidak boleh ada bayangan fotografer yang bocor di permukaan botol. Hasil akhirnya, sebuah gambar yang begitu bersih dan sempurna, seolah-olah produk itu bersinar dengan sendirinya.